Anak petani menanam tomat. Tomatnya ditanam di pinggir kali. Siapa yang paling jawab salamnya semangat? Bilang cakap lagi, kok hilang? Ustadz doakan mudah-mudahan bertambah barokah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa petaninya merajuk, dia nggak mau lagi menanam tomat. Karena susah betul dia mencari di pinggir kali. Salam kedua ini nampak masih kurang bersemangat. Yang paling semangat jawab salam ketiga, Ustadz doakan bolak-balik naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dengar orang bisa mencret dia itu buat kali suaranya kan. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh keluargaku, di awal majelis yang mulia ini, di tempat mulia ini, kita aminkan doa-doa kita. Di awal majelis ini, kita tidak tahu entah dari lisan siapa doa malam hari ini yang diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din. Amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Allahumma ja'al hadza baladan amina. Walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama. Wabil khusus kepada umaro kita, Bapak Kades yang hadir malam hari ini, yang cukup berwibawa dan sangat ganteng sekali saya tengok. Apa kabar Pak Kades? Sehat? Berapa umur ayah anda sekarang? Umur ayah anda berapa sekarang? Udah 50, nampak wajah seperti 25. Alhamdulillah. Kalau ibu lah kutanya, Pak Kades sambutan aku ceramah, disandingkan kami berdua, mana lebih muda wajah kami, beliau atau saya? Kata anakku, ayah. Kata ibu di belakang, mana lebih muda mukaku ditimbang Pak Kades? Serba salah. Dijawab Ustadz takut Pak Kades marah. Dijawab Pak Kades lebih muda takut ustadznya merajuk. Nggak usah aku bandingkan dengan Pak Kades. Ibu, apa kabar? Sehat? Mana suaranya Bu? Apa kabar? Sehat? Mana lebih ganteng ibu tengok foto yang di spanduk ini ketimbang aslinya? Oma, kok kalian yang ribut? Ibu, mana lebih ganteng foto yang di spanduk itu ketimbang aslinya? Menyenangkan hati Ustadz aslinya, iya kan Mak? Kalau kalian bilang lebih ganteng juga dia, sakit hatiku. Banyak orang mengira-ngira begitu. Dibuat di spanduk, ganteng, putih, begitu hadir, hitam, legam. Maka banyak orang berpikir
fotonya di spanduk, imut-imut. Yang hadir itu ustadznya amin amin. Akhirnya begitu. Mudah-mudahan foto ini tidak jauh berbeda lah dengan aslinya. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pemerintah desa kita, seluruh perangkat desa, Bapak BPD-nya, RT RW-nya, semua yang hadir malam hari ini, hanya satulah doa kami kepada Pak Kades dan seluruh perangkat desa. Mudah-mudahan semakin takut orang Bapak kepada Allah, makin sayang kepada kami sebagai masyarakatnya. Mudah-mudahan asbab kepemimpinan Bapak-Bapak bisa terbawa kampung kita ini bermarwah dan dihargai di tempat-tempat lain. Masyarakatnya sekalipun tak banyak, tapi alhamdulillah kompaknya luar biasa. Mudah-mudahan bisa dipertahankan sekalipun kampungnya hanya 70-an kakak lahir dari sini, penghafal Al-Quran insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Seluruh keluargaku, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, yang tidak bisa Ustadz sebutkan satu persatu, anak-anak kita juga yang turut berhadir yang sangat Ustadz cintai karena Allah, tolong kita aminkan doa kita malam ini kembali. Mudah-mudahan hadirnya kita maulid malam hari ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Yang banyak beban pikiran dalam rumah tangga, semoga Allah berikan solusi dalam rumah tangganya. Semoga yang sudah terjebak makan duit riba, semoga Allah lapangkan rezekinya, semoga bisa keluar dari dosa-dosa riba, amin. Yang terlilit hutang jamaah ini yang hadir, asbab memperingati maulid, keberkahan maulid ini, semoga Allah angkat semua hutang-hutangnya, diluaskan rezekinya, dan anak-anaknya menjadi soleh dan soleha, amin ya Rabbal alamin. Dari sekian banyak doa yang dipanjatkan, mana yang paling kencang doanya tadi? Aminnya. Pas Ustadz pandu, mudah-mudahan yang terlanjur makan riba, semoga segera bisa melunasi hutang ribanya, amin. Sampai enggak ke sini Bapak Ibu yang pinjam 100.000 balik 110.000? Tidak sampai. Sawit kita banyak, enggak usah pinjam-pinjam. Ibu-ibu sampai enggak ke sini pinjam 1 juta balik 1.100.000? Sampai apa tak sampai? Macam tahu aja anak ini sampai. Mudah-mudahan terhindar dari kampung kita ini dari dosa-dosa riba, amin. Jangan dibiarkan masuk ke sini orang-orang yang minjam duit, pinjamkan 1 juta balik 1.100.000. Kalau dapat orang-orang ini Pak Kades tertibkan, jangan sampai masyarakat ini makan riba. Apa sebab? Bisa dikelola oleh desa. Jangan sampai masyarakat ini pinjam akhirnya riba. Ustadz kok cerita riba sekarang? Itulah yang dimakani orang sampai sekarang Bapak Ibu. Makanya nanti di maulid ketahuan itu. Yang makan riba, itulah yang membuat yang sebut Pak Kades tadi. Kenapa masjidnya ramai, jamaahnya sedikit? Nantilah kita bicarakan itu. Jangan-jangan karena makan riba payah datang ke masjid. Mohon izin Bapak Ibu yang mengundang saya Pak Dermawan, yang disebut Pak Kades tadi di ujung sana Tanjung Alam. Alhamdulillah Pak Kades sudah sampai saya ke sana Tanjung Alam. Berapa kilo lagi Pak ke sana? Orang Tanjung Alam itu diceramahi kencang-kencang pun pantang tersinggung, tahan batin.
Itu di Tanjung Alam. Apakah di desa Kepenuhan Barat Sosial Pasir Limau Manis nih, warga Pak Kades ini cemana model ceramah di sini? Ini baru pertama aku ceramah di Baitur Rahman nih Pak. Aku ceramahku ekstrim memang, dari suara aku pun udah tahu Bapak Ibu. Ini pasti nanti ngeri nampaknya. Memang iya. Maka lebih duluan awak minta izin, minta petunjuk, minta petuah dari ayah awak. Kalau warga Pasir Sosial Pasir Limau Manis Pak Kades, gimana ceramah di sini sebaiknya? Kencang, tegas, tahan banting, atau jamaah digampang tersinggung? Tidak apa-apa itu Pak. Ini ke aspal sana lumayan jauh loh ini Pak. Nanti kencang-kencang. Rupanya kawal tersinggung, tunggunya pula Pak disimpang. Udah 2,5 jam ke sini Pak, rusak pula nanti kaca mobil, payah apa Pak? Yakin nih Pak? Oh, yakin. Gaspol. Gaspol bahasanya kalau sini ya. Gaspol. Baiklah, sesuai pesanan lah Pak. Yang tersinggung demi kebaikan tidak apa-apa, karena kadang-kadang memang obat itu harus pahit Pak, supaya sembuh demam awak. Paracetamol pahit, bodrek pahit. Kakekku dulu gak kenal paracetamol, tak kenal bodrek. Apa yang dia kenal? Daun, pucuk, pepaya, kates. Meriang-meriang badan nanti di kebun, di ladang. Kakek, meriang badanku. Ndak nampak di depan gubuk kita ini ada pohon kates kecil. Untuk apa itu kek? Bahasa orang Mandailingnya japal katanya. Tahu apa di japal? Ini pohonnya langsung Pak, katesnya masih kecil. Daun yang paling di tengah itu kan masih muda. Itu bahasa Mandailingnya itu dijapal namanya. Jangan pakai tangan, makan langsung macam kambing. Pahit tuh Pak Ustaz. Oh, pahitnya minta ampun. Oke, pahit, tahankan. Nanti habis pahit manis tuh kata dia. Demam malaria hilang asbab makan yang pahit. Begitu juga lah ceramah ini. Biarlah Bapak marah menengok saya. Biarlah asbab ceramah ini tidak usah undang saya lagi. Karena obat ini memang agak pahit sedikit. Tapi saya berharap meninggal aku besok ada yang mengamalkan kaji ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah untukku dunia dan akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini pada bawah taruhannya diundang dan tak diundang ini. Saya berangkat kajinya Bapak Ibu Maulid malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Momentum Maulid ke Maulid, Bapak Ibu orang Pasir Limau Manis ini memang betul tidak cinta sama Nabi? Cinta Pak Ustaz, makanya kami peringati. Kalaulah saya bandingkan Pak, saya enggak cinta enggak ke anak saya yang sholawatan tadi? Bagaimana cintaku ke dia, Bapak Ibu pun ke anak Bapak Ibu, bahkan lebih lagi cinta kita kepada anak kita. Maka saking cintanya kepada anak, apapun kadang dia minta, bahkan membahayakan dirinya, hampir-hampir kadang-kadang awak penuhi Bapak Ibu, saking cintanya. Ayah, kata si Zuhdi, yang sholawatan tadi, Zuhdi namanya. Koyak sepatu koyak. Mana? Pas saya cek cuman sikitnya. Tapi karena sayang hatiku, ya nak, penting rajin sekolahnya ya, kita belikan besok. Hore, ayah baik, diciumnya saya. Senang hatiku. Berarti anakku ini pandai berterima kasih. Seluruh masyarakat Pasir ini, kira-kira Bapak Ibu pandai gak berterima kasih dengan yang kita peringati ini? Asbab dialah Bapak Ibu awak kenal dengan Allah. Asbab yang kita peringati inilah awak kenal halal haram. Asbab beliaulah Bapak Ibu tahu mana batasan aurat. Asbab beliaulah Bapak Ibu tahu tentang sholat. Asbab beliaulah awak paham tentang puasa, haji, zakat. Asbab siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Harus bisa awak kalahkan sayangnya ke dia dibanding dengan sayangnya awak ke anak-anak awak. Insya Allah kita buktikan. Sepakat enggak Bapak Ibu kita bahagiakan Allah, kita bahagiakan Nabi Muhammad sebagai bentuk terima kasih? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Saya ambil contoh, tolong didengarkan, dipahami baik-baik. Pesanan ayahanda dan izin ke Pak Kades, ceramahnya ini harus memang tahan banting. Saya ini adalah penceramah sekaligus pedagang. Apa dagangan Pak Rangkuti ini? Dagangan saya adalah mineral. Datanglah Pak Darmawan, ditanyanya, Pak Rangkuti, siapa? Berapalah satu botol mineral ini? 5.000 ya Pak Darmawan. Oke, diambilnya duit 5.000, saya terima duitnya, saya kasih mineralnya. Tolong Bapak Ibu jawab, kira-kira hatiku senang atau tidak? Senang, karena jualan gulaku tidak ditawar. Beberapa selang menit kemudian datang pula jamaah, Pak Rangkuti siap, masih ada mineral, saya haus. Masih Pak, berapa sebotol Pak Ustaz? 5.000. Ah Pak Ustaz, udah sampai pun ke tempat kami ceramah, saya jauh dari sana, kemudian jumpa Ustaz di ujung batu. Masa tak ada diskon Pak Rangkuti? Diskon lah. Berapa Bapak minta? 3.000 lah Pak Ustaz ya. Saya bilang modalnya 3.000 Pak, tambahlah sedikit lagi ya, 3.500. Ah parah kali Ustaz ini, duitku tinggal 2.000 lagi nih, kata dia. Diambilnya aqua ini di mineral, dikasihnya aku 2.000. Kira-kira Bapak Ibu sedih gak hatiku? Kenapa sedih? Tumpul gara-gara pembeli model kayak gini. Modal pun tak balik Bapak Ibu. Tiba-tiba selang 15 menit kemudian datang Pak Kades. Apa kata dia? Pak Rangkuti masih jual mineral. Aku dipulang dari Pekanbaru, haus betul. Ada Pak Kades. Ini berapa nih sebotol Pak Rangkuti? Kata saya 5.000-nya Pak Kades. Oh iya. Ditariknya lah duitnya 50.000, dikasihnya ke saya. Sudah saya hitung-hitung, mestinya baliknya berapa Bapak Ibu? 4. Cepat juga kalian kalau duit ini. Kencang hitungnya Bapak Ibu. 50 duit Pak Kades, harganya 5.000, mestinya duit Pak Kades kubalikkan 45.000. Tiba-tiba Pak Kades ngomong, Pak Rangkuti, nggak usah balikkan. Saya berangkat Pekanbaru, alhamdulillah urusan semua lancar, duit cair, saya kasihlah 45 ini ke Pak Rangkuti, nggak usah Ustadz balikkan. Pertanyaannya, senang nggak hatiku Bapak Ibu? Kalian yang ditanya Bapak Ibu, kalian aja yang ngomong, tengok loh. Kalaulah dibuat pilihan, saya ini seorang pedagang, mana lebih senang hatiku Bapak Ibu? Pembeli pertama yang tidak menawar, pembeli kedua yang menawar ke bawah, pembeli ketiga macam Pak Kades nawar ke atas. Mana lebih senang hatiku Bapak Ibu? Cerdas anak kalian di sini. Tahu dia Pak, kalau sempat musim-musim kampanye ini bisa menang awal ini Pak. Iya Pak, itu bisa diselipkan itu Pak. Tahu dia yang paling bagus nomor 3. Ditanya para sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mal, apakah amal pekerjaan ibadah ahabbu ilallah, yang datang mencintai kita nih, supaya datang cinta Allah. Bahasa kepenuhannya terjemah beginilah Pak, apa ya Rasulullah amal yang membuat awak dicintai Allah?
bisa mengundang cinta Allah. Kalau Allah cinta, berarti Nabi cinta. Inilah berbalas pantun namanya. Ucapan terima kasih supaya Allah dan Nabi cinta ke awak. Ini bentuk ucapan terima kasih ya Rasulullah. Asbab engkau kami bisa tahu tata aturan dalam kehidupan ini. Sekarang kita lihat hadisnya. Apa kata Nabi Pak yang pertama Bapak Ibu? As-salatu ala waqtiha. Cara menyenangkan Allah, cara menyenangkan Nabi Muhammad itu, wahai orang-orang kampung, bahwa menyenangkan Allah dan Rasulullah itu, sholatlah engkau di awal waktunya. Sholat Pak awal waktu. Bapak yang kumpul malam ini, ibu yang hadir malam ini, setua ini kita coba nanti buat dulu catatan kecil. Mulai semenjak engkau bisa memohon meminta sama Allah, engkau berharap punya cita-cita, punya ladang sawit, punya rumah, punya mobil, punya Honda, punya harta benda di dunia. Nyatanya dapat nggak sekarang Bapak Ibu? Lebih banyak yang meleset dan tidak dapat. Baca hadisnya Pak. Apa kata Imam Sa'idil Khudri meriwayatkan hadis itu? Orang yang selalu menunda-nunda sholatnya, maka begitu pula lah Allah menunda-nunda hajat dan keinginannya. Orang yang menjaga sholatnya di awal waktu, berarti dia menghargai Allah. Begitu pula Allah akan kabulkan cepat hajat-hajatnya. Jangan pernah salah dalam hidup di Bapak Ibu. Kenapa sudah lama hidup nggak pernah dapat kesenangan, ketenangan dalam hidup? Maka istighfar. Jangan-jangan sholat zuhurmu jam 2, sholat asarmu jam 5, sholat maghribmu hampir azan isya, sholat isyamu bahkan kadang lewat kau tertidur, sholat subuhmu bahkan jam 6, jam 7, bahkan jam 8, jam 9 pagi. Apa yang kau harapkan dalam hidup ini? Maka kita cek malam hari ini. Tersinggung boleh, marah boleh, yang penting berubah. Masih punya di sini ayahanda imam 5 menit sebelum azan yang dari Islam itu. As-salatu wassalamu alaik. Masih ada? Kalau ada orang kampung kita ini Bapak Ibu yang baru berkumandang dari Masjid Baitur Rahman as-salatu wassalamu alaik, kemudian kita baru sampai di parkiran, bapak itu, ibu itu masih as-salatu wassalamu alaik, sudah duduk dia di atas sajadah, menunjukkan dia sudah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, bahkan sudah selesai sholat sunnah wudu. Maka dia sama dengan menawar Allah ke atas Bapak Ibu, pas macam Pak Kades tadi. Saya jual 5.000, dia bayar 50.000, kubalikkan duitnya, dia tak mau. Hatiku senang. Sebelum Allah panggil dengan azan, dia sudah sampai di Masjid Baitur Rahman. Orang ini menawar ke atas, maka orang inilah yang paling dicintai oleh Allah. Pertanyaan, sebagai ketua PHBI, Abang Anda, abang ganteng kita ini, Bang siapa namanya tadi? Bang Darmawan. Bang Darmawan, berapalah kira-kira Bang jamaah seperti yang kuceramahkan ini di kampung ini? Belum lagi azan, udah duduk dia di Masjid Baitur Rahman. Nggak usah malu-malu Abang bilang aja. Ada atau tak ada? Ada payah memang menjawabnya Bang. Karena aku sudah ceramah ini, pulangnya aku ini. Bang Darmawan tumbalnya karena dia yang undang. Ada nggak orang sosial Pasir Limau Manis belum lagi azan udah duduk dia di Masjid Baitur Rahman? Ayo Bang Darmawan, ada atau tak ada?
cuman aku sendiri. Itu lebih nampak. Bang Darmawan rajin yang ke masjid kan Bang? Oh, jangan sampai gitu PHBI nggak rajin pulang ke masjid, kena pecat malam nih Pak. Tukar SK-nya nanti. Oke, yang pertama ini mungkin agak jarang orangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang naik Honda, datang naik mobil, datang pakai mantel, datang pakai Honda, ramai berdatangan. Sama dengan begitu dia dipanggil, maka dia tidak menawar-nawar, sama dengan pembeli yang tadi. 5.000 disebut, 5.000 dia bayar, masih senang hatiku. Begitu juga lah Allah menengok hamba ini, Bapak yang dimuliakan Allah. Begitu dipanggil, cepat respon, tidak menawar-nawar, tidak pakai alasan, berangkat langsung. Senangkah Allah? Senang. Mana lebih senang sebelum dipanggil datang? Lebih senang lagi Allah belum dikumandangkan azan. Sudah dah? Yang nomor 2 ini ada begitu Bang Darmawan. Nomor 2 inilah kebanyakan masyarakat kita yang 70 kakak ini. Alhamdulillah. Yang saya khawatirkan ditawarnya ke bawah. La ilaha illallah, kata muazzin tukang azan. Dicolek bininya dia. Bang, udah selesai azan di Baitur Rahman, berangkatlah. Ah, belum kau mati itu, kata dia. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Bang, udah kau mati itu. Allah, paling nanti 1 rakaat pun awak tiba di sana masih sempat tuh, kata dia. Assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai orang sholat zuhur Bang, udah siap berjamaah. Abang belum lagi berangkat, kata bininya. Apa kata dia? Dia muncung kau. Sholat zuhur itu panjang waktunya. Aku ini bukan karena jadi ustadz ajanya, tapi kalau ibu dalam ilmuku, ngajar-ngajarin pula kau, kata dia. Zuhur itu jam 2 pun masih bisa. Betul Pak? Betul. Jam 3 zuhur itu masih ada. Sampai kapan zuhur itu berakhir waktunya? Sampai azan asar berkumandang. Asar sekarang 15, katakanlah 21. Berarti awak sholat zuhur jam 3 masih boleh Bapak Ibu. Boleh kan Pak? Boleh lah, apa salahnya? Kalaulah begini kelakuan awak, nomor 1 tak dapat, nomor 2 tak dapat, menyanyiakan waktu sholat. Bayangkan dulu Pak, mohon maaf, yang ngasih awak kehidupan ini siapa? Allah. Yang menumbuhkan sawit itu siapa? Allah. Yang membuat sawit itu masak bisa dijual siapa? Allah. Yang ngasih awak napas siapa? Allah. Awak sendiri ke anak hanya bisa membeli diakan baju, membeli diakan makan. Tapi kalau awak panggil dia tak datang, sakit hati awak. Maka kalau Allah panggil Bapak Ibu tak juga nyahut, tak juga datang, apa kata malaikat itu mendekatkan paham? Ya Allah, ya, boleh nggak aku cekikkan leher orang kepenuhan barat ini? Tadi zuhur sudah dipanggil, dia tak mau juga datang ke Masjid Baitur Rahman. Kata Allah, jangan dulu, nanti asar datang dia itu. Kira-kira begitu nih Pak, pertaruhan awak nih. Azan asar belum juga datang, lapor malaikat, ya Allah izin, ya. Belum datang juga kawan itu asar. Udah ku kasih tadi dispensasi zuhur, mau ku cekikkan dia, masih manen aja kerjanya. Cemana ini? Sabar, nanti maghrib datang dia itu. Masuk maghrib kawan ini masih di ladang lagi. Habis maghrib lapor lagi, ya Allah maghrib pun tak datang kawan ini. Cemana ini? Ku selesaikan lah ini, kata malaikat maut itu. Jangan dulu, nanti Isya datang dia itu. Habis azan Isya ditengok tak datang, dipantau rupanya sudah main skater pula kawan itu. Sudah tak sholat buat dosa lagi. Apa kata malaikat maut ini? Ya Allah, ku cekikkan lainnya. Enteng betul dia ku tengok nih. Sudah kau fasilitasi
ya malaikatku, nanti subuh datang dia itu, tengoklah. Oh, masuk subuh lebih parah lagi. Sampai jam 7 ditunggu malaikat masih ngorok dia. Ya Allah, tak datang dia masih ngorok dia. Ku selesaikan ini kata Allah. Jangan, nanti zuhur masih datang dia itu. Taubat, baik itu hambaku itu. Kalaulah model saya Pak, modelnya, sifatnya, pemarahnya, tidak sampai segitunya pun 4 kali 5 kali kupanggil anakku tak datang. Itu sekali datang tak ada painnya Pak. Kutunjangkan itu Pak. Kalau macam aku orangnya. Coba Pak ya. Air ini adalah air Allah. Selama Bapak Ibu tahu meminum air di dunia ini, pernahkah Allah minta ini supaya dibayar Bapak Ibu? Tidak pernah. Nasi yang Bapak makan, beras yang Bapak makan, mungkin 1 L300 sudah Bapak Ibu habiskan. Pernah Allah tagih itu? Tidak pernah. Sawitmu luas, hartamu ada, tapi tak datang kau sholat berjamaah, itu pertanda engkau sedang melawan Allah. Tiba masanya nanti, tengoklah Pak, cara dia memperlakukan Bapak. Kita tengok aja nanti Pak, beda-beda itu. Ada kadang matinya Pak, gara-gara kebiasaannya manen. Sholat gak pernah, ditimpa tandan sawit, tinggal lindang habis. Itu Pak. Ada sebagian azan berkumandang, gani paret, longsor, tertimbun, mati. Itu juga ya Pak. Tidak akan jauh awak mati dari kebiasaan awak masing-masing. Begini Pak. Lalu Pak Ustadz, gimana ini? Kita buat dulu pertanyaan. Saya tadi Pak Kades sampai di sini sudah doa sholat isya. Maaf 1000 kali maaf Pak. Kubandingkan dengan kampungku, menangis batinku Pak. Dapat laporan dari Pak Kades awak ini 70 sekian kakak. Bilang aja lah 70 Pak. Sholat isya tadi ku tengok sampai kami sama Bang Darmawan sampai 2 sab tadi Pak. Rasa-rasanya tidak sampai loh. Karena aku tadi sholat udah di sana, kemudian saya berjamaah pas di pojok sini. Ku pantau-pantau, tidak sampai Pak. Pertanyaanku mudah saja ya Bapak Ibu. Mana lebih ramai sholat isya tadi ketimbang maulid malam ini? Coba Bang Darmawan. Kalaulah malam ini Pak kita suruh nyusun sab, berapa sab kita yang hadir nih Pak, bapak-bapak nih? 3-4 sab dapat ini Pak, kalau kita susun malam ini. Pertanyaanku mohon dijawab dengan baik Pak. Bapak yang tadi datang sholat isya berjamaah katakanlah 20, 50 orang ini di mana orang Bapak sholat tadi? Tanya dulu Bapak. Kok bisa-bisanya orang Bapak peringati maulid tapi tak sholat isya? Itu maksudku loh Pak. Mulai marah jamaah ini menengok saya ini Pak Kades ya. Mulai nabi ini kan bisa diundang lagi. Provokator nih. Memang salah undang kita nih katanya. Saya sedang membangunkan Bapak. Jangan Bapak terutama kita laki-laki ini Pak hidup di sungsang. Pas orang Medan sungsang itu Pak aneh. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah itu kadang-kadang awak ambil. Sungsang namanya itu Pak. Ini peringati maulid, mengkaji Nabi yang menyuruh sholat Allah. Hadis Nabi menguatkan sholat. Awak tak sholat tapi yang nyuruh Nabi. Awak peringati kelahiran dia. Apakah sungsang itu Pak? Pak Ustadz sok tahu. Kami Pak Ustadz sholat tadi di musola sebelah. Kami tadi dari masjid sebelah. Lainnya yang mana? Yang lainnya sholat tadi di rumah sholat isya. Semua yang hadir ini insya Allah udah sholatnya Pak Ustadz. Tapi memang belum ke masjid. Wah kencang anak ini. Jim kata dia. Allah ya Rabbi. Pak, saya mau cerita sedikit. Renungkan ya Pak. Sedih saya hari ini sebenarnya.
Kalau di sini ada orang meninggal Bapak Ibu, wiridnya antara maghrib isya atau habis sholat isya? Habis maghrib, habis isya. Masih ada yasinan di sini Pak? Mata. Masih ada kita kalau datang orang meninggal nanti malam 1, 2, 3 ke 7, 40 masih ya Pak? Lanjutkan, pertahankan. Memang begitulah mestinya Pak. Apa kaitannya Pak Ustaz? Aku pernah di kampung membawa seorang kakek berangkat wirid, numpang di mobilku Pak, demi Allah. Ini masjid Baitur Rahman. Di kampung kami kebetulan Pak Kades, wirid kalau ada orang meninggal habis maghrib, supaya waktunya terbatas. Isya nanti biar orang bisa pulang, habis isya tak ada kegiatan lagi. Di kampung kami Pak, ujung Batu Sosa, Padang Lawas habis maghrib Pak. Ujung Batu Rogan Pak Ustaz habis maghrib Pak. Rata-rata ke sana itu habis maghrib Pak. Kenapa Ustaz sampaikan ini? Belas kasihan menengok keadaan umat hari ini Pak. Numpang kakek ini di mobil saya bawa dia. Begitu azan maghrib berkumandang, ku parkirkan mobilku. Macam inilah perumpamaan masjid itu di kampung. Ku parkirkanlah pas di depan masjid. Di mana tempat mau takziah Pak Ustaz? Kira-kira 100 meter lah dari sini. Hampirlah ke rumah Pak Kadus tadi yang tempat kita makan dulu. Berjalan kaki bisa. Ku matikan mobil, ku kunci. Ku tengok si kakek tadi keluar dari pintu sebelah sana, supirnya pun saya sebelah sana. Saya mutar dari kap mesin, kakek ini lurus dia ke sana. Bayangkan Pak, wirid dia karena ada orang meninggal, tapi tidak sholat maghrib. Di sini habis sholat isya. Ada nggak kira-kira orang kampung ini Pak datang wirid tapi nggak sholat? Ada atau tak ada Pak? Tolonglah jawab ini Pak. Ini PR kita ini. Sedih aku nengoknya ini Pak. Ada nggak orang kampung ini Pak kalau wirid heboh ramai, tapi sholat isya nggak sholat isya dia? Ada atau tak ada ayahanda? Ada. Inilah penyakit kita sekarang Pak. Nggak sholat isya, nggak sholat maghrib, tapi wirid berangkat. Baca hadisnya Pak. Mal mayyitu fi qabarihi kal qariqil mugawwis. Tidak ada obah orang yang meninggal itu di dalam kuburnya kal qariqa, seperti kata Nabi, orang yang sedang tenggelam di lautan lepas, dia lambai-lambaikan tangannya kal mugawwis, melambaikan tangan, tolong, 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 tolong. Ingat Pak, orang tenggelam. Kalau orang tenggelam mau ditolong, yang menolong tak bisa berenang, siapa duluan mati Pak? Ini ada air yang dalam, jatuh ke situ anak. Kemudian saya tengok kanan kiri tak ada yang menengok, cuma aku sendiri. Lupalah aku nih, aku tak pandai berenang. Bajuku tak kubuka, handphoneku pun tak letakkan, langsung spontan ku loncat Pak ke air yang dalam tadi. Baru setelah sampai di dalam air, baru aku sadar aku tak pandai berenang. Pertanyaan, mana duluan mati Pak? Aku atau anak itu? Dua-duanya. Allah Pak, kata anak ini dua-duanya ada. Yang duluan mana duluan? Ustaz. Kok Ustaz duluan? Badanku lebih berat. Dan kemudian tujuan menolong, mungkin aku jurang dia, aku taruh di sini. Bisa saja anakku selamat karena badannya ringan. Aku kenapa tenggelam? Mati karena badanku berat dan aku tak pandai berenang. Maka yang menolong orang meninggal wirid itu harus orangnya pandai berenang. Bagaimana kau pandai berenang? Sholat wajibmu kerjakan, yang wajibmu tunaikan, baru kau nolong orang. Begitu maksudnya Pak. Bagaimana mungkin kau yasinan? Yasin, khusus pahala yasin ini ya Allah kepada almarhum almarhumah, bapak dan ibu. Ditanya malaikat, udah sholat maghrib kau tadi? Belum. Udah sholat isya kau tadi? Belum. Sama dengan bapak menolong orang tenggelam, bapak tak pandai berenang,
Bapak sebenarnya mati duluan tapi masih bernapas. Apa maknanya Ustaz? Enggak ada gunanya itu sama Bapak kalau kewajibanmu kau lalaikan. Sok-sok menjadi orang baik, menolong orang yang meninggal. Berarti besok orang putih kamu yang gak sholat tidak usah wirid lagi ya. Salah. Bukan begitu artinya. Justru kalau kau rajin wirid, lebih kasihan engkau menengok dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa mewasiatkan, melapaskan wasilah-wasilah? Bagaimana aku bisa membuat tolongan-tolongan kepada orang yang mendahului kami, sementara aku sendiri pun belum selamat, ya Allah? Maka caranya, kewajibanmu tunaikan, maka wiridmu lanjutkan. Itu yang ku maksud, Pak. Tolonglah Pak, kalau bisa minta tolong bahasanya. Jangan awal contoh. Aku lama belum tinggal Pak di daerah Kota Lama, tak boleh saya menyebut daerah tempatan di mana. Tapi aku ini bagian dari situ tabisan hatiku jadi ustaz sampai hari ini. Semoga di kepenuhan itu jangan terjadi. Meninggal masyarakat itu Pak, takziah hampir 100-200 orang hadir. Begitu selesai awak mandikan jenazah, awak kapani, awak pegang mikrofon. Bapak-bapak terutama sedang bertakziah yang dimuliakan Allah. Karena masjid musola agak jauh, maka jenazah ini kita solatkan di depan rumah ini karena mengingat tempatnya cukup lama. Silakan Bapak yang belum mengambil air wudhu, silakan Pak berwudhu. Kami tunggu sekitar 5-15 menit supaya kita solatkan jenazah saudara kita ini. Nunduk semua. Yang merokok tetap tidak memberhentikan merokoknya, yang mengobrol pun tidak berhenti obrolannya. 15 menit berlalu, baru awak suruh kawan itu, qomat kawan. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah ala hadzal mayyitil hadir, rahimakum